Jadi bukti kebesaran, Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaranmu. Kami mengucap syukur Tuhan, sungguh kami mengucap syukur. Kalau kami benar-benar merasakan Tuhan Engkau berada bersama dengan kami. Kau menggandeng setiap langkah kami Tuhan. Engkau ada di setiap musim hidup kami Tuhan. Hingga Tuhan hari ini di tahun yang baru juga Tuhan Kau menyertai kami Tuhan. Kami percaya Tuhan apa yang kami lewati tidak pernah gampang, tidak pernah mudah. Tetapi kami percaya Tuhan bersama dengan Tuhan kami dapat mampu menjalani semuanya ini. Tuhan kami datang dengan hati yang rindu, hati yang tulus. Untuk mendengarkan suara-Mu, untuk mendapatkan satu hal yang daripada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan firman-Mu adalah betul-betul pedoman hidup kami, kekuatan kami, pengharapan kami Tuhan. Dan kami mau Tuhan diperbarui hari demi hari oleh firman-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara kepada setiap kami. Engkau yang mengubahkan kami. Engkau yang menguatkan setiap kami Tuhan. Kami percaya kepada kedaulatan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan duduk jemaat yang kasih Tuhan. Haleluya. Hari ini saya akan menyampaikan tema tentang love, saudara-saudara. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan ya. Satu hal saudara-saudara tentang kasih, reckless love yang saya mau sampaikan di sini adalah begini. Ada satu kasih yang Tuhan berikan kepada kita, itu kasih yang ugal-ugalan. Kenapa kok saya bilang ugal-ugalan? Nanti saya jelaskan. Tetapi saya kasih tema ini dulu. Tuhan memberikan kasihnya itu reckless love. Kasih yang ugal-ugalan, kasih yang benar-benar luar biasa. Apa sih kasih yang ugal-ugalan itu? Ini flashback. Dulu zaman pacaran, ya zaman pacaran flashback. Maka dari itu saya bilang lama yang lalu, kalau kita pacaran, ya kan, kita pasti ngelihat kalau pacar kita itu mencintai kita itu ugal-ugalan. Benar ya? Entah jauh, entah apa, pokoknya ada aja idenya untuk datang, untuk bikin ini, bikin itu, dan lain sebagainya. Ya, namanya kalau pacaran kasihnya ugal-ugalan, ya kan? Kalau menikah, saya harap masih ugal-ugalan, amin ya. Nah, apa sih yang tentang kasih ini? Tentang kasih ini ada satu hal yang luar biasa yang Tuhan sampaikan. Kenapa? Karena Tuhan bilang, aku adalah kasih. Kalau kamu tahu aku, kamu mengenal aku, kamu mengenal kasihku juga. Dan di sini kita harus belajar. Ada satu hal yang luar biasa. Pada waktu kita mau dikasih sama orang, ya, respon kita selalu bikin satu orang yang lain. Saya kasih contoh. Setiap kali kita posting foto kita di Instagram, untuk mendapatkan like, untuk mendapatkan hati dari orang-orang, kita pakai filter. Bener ya? Siapa yang gak pakai filter? Saya rasa semua ladies pakai gitu ya, termasuk istri saya pun pakai. Saya gak nyalahkan ya, gak nyalahkan. It's okay, tetapi begini. Pada waktu kita mau dikasihi orang, kita mau mendapatkan perhatian orang, cintanya orang, kita bela-belain pakai filter supaya kita cantik. Bener ya? Saya nggak nyalahin orang mau make up bagus, pakai filter juga oke. Tetapi filter ini kebawa terus. Kemana-mana pakai filter. Satu kali, anak saya ini cowok. Diajak foto bareng sama emaknya. Di foto jebret begitu ya. Anak saya yang cowok jadi cantik Bapak Ibu. Iya, tiba-tiba hidupnya panjang gitu kan. Pipinya merah. Loh, anakku ini laki ya kan, gara-gara filter jadi cewek. Kebacut gitu loh. Jadi filter itu dibawa terus, setiap yang difoto filter semua, filter, nggak ada yang asli. Kebawa di mana? Kehidupan nyata juga. Hidup di kehidupan nyata beda sama yang maya. Kadang di kehidupan maya kita jadi orang-orang yang macem-macem. Bisa berubah begitu ya. Karena ada filter-filter ini. Kebawa sama dunia nyata juga.
Kadang kita ngadepin orang, otomatis pakai filter. Wah, saya mau dikasih dia supaya dia lihat saya baik. Filter lagi, pura-pura ramah. Begitu ya, pura-pura baik, pura-pura sabar. Tapi ini cuman filter. Saya mau katakan filter ini enggak bagus kalau kita pakai di kehidupan nyata. Kita jadi orang yang munafik. Kita nggak bisa dicintai sungguh-sungguh. Orang nggak bisa mengasihi kita sungguh-sungguh kalau kita pakai filter. Benar kan? Jadi diri sendiri. Dan ini juga sama, kita punya filter rohani ternyata Bapak Ibu. Sama Tuhan pun, untuk kita mau dicintai sama Tuhan, kita pakai pasang filter rohani. Sebelum datang kepada Tuhan, wah kita sudah mempersiapkan dulu, sujud dulu ya kan. Sudah ngomong Tuhan yang maha baik, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Ya ampun, pakai filter. Supaya apa? Supaya dilihat Tuhan pada waktu mendengarkan kita, wih anak kita lagi baik. Enggak. Jangan pakai filter sama Tuhan. Tuhan itu lebih tahu setiap hidup kita, betul ya? Apa yang kita menjadi buruk, keseharian kita Tuhan tahu. Ngapain kita pakai filter? Seringkali kita juga sama, datang ke gereja pakai filter rohani. Datang kepada Tuhan kelihatannya harus angkat tangan, menyembah Tuhan. Baru kita bisa merasakan Tuhan. Enggak. Jangan pakai filter rohani datang sama Tuhan. Datang saja dengan tulus. Pada waktu kita datang dengan tulus, saya percaya Tuhan yang tulus juga melihat kita apa adanya. Amin. Dan ini yang kita mesti kerjakan. Jangan ada filter-filter rohani itu. Nah, bagaimana? Yang pertama, Tuhan itu mencintai kita. Untuk siapa kita? He love us for who we are. Dia gak melihat apa yang menjadi kejelekan kita. Dia gak melihat apa yang menjadi kekurangan kita. Dia mencintai kita walaupun kita masih jelek. Walaupun kita masih berdosa. Di mana? Roma 5 ayat yang ke-8. Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dia mencintai kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sehingga Tuhan mengasihi kita itu bukan ukurannya kita sudah jadi baik atau belum. Ukurannya kita sudah menyembah Tuhan atau belum. Bukan ukurannya kita sudah nangis-nangis sujud atau belum. Enggak. Dia mencintai kita sejak waktu kita masih berdosa. Dia sudah kenal kita, dia sudah mengasihi kita. Sehingga pada waktu kita datang sama Tuhan, jangan berpikir, oh saya mesti baik dulu. Enggak, saya mesti berhenti ini dulu dan lain sebagainya. Enggak, datang kepada Tuhan apa adanya. Dengan segala kekurangan kita, mungkin dalam dosa kita, kita datang sama Tuhan. Tuhan tetap mencintai kita. Ya, ini yang perlu kita tahu. Seringkali kita bilang, disamakan Tuhan kayak orang-orang. Orang-orang kalau melihat kita ada kurang pasti menjauhi. Benar ya? Tetapi Tuhan enggak. Kurang pun Tuhan terima dan masih tetap cinta. Satu hal, saya kasih contoh tentang anak-anak. Bisa enggak sih manusia seperti Tuhan kayak gitu? Sama. Pada waktu kita punya anak, ya, kita mencintai anak kita. Iya kan? Pasti. Kita cinta sama anak kita, tetapi ada kelakuan-kelakuannya yang enggak kita sukai. Benar kan? Ada satu dua hal yang enggak suka. Wah mulai nakal, mulai ini, mulai itu kita enggak suka. Tetapi apakah karena dia nakal kita enggak cinta sama dia? Oh enggak. Walaupun dia nakal sekalipun, paling nakal sekelas, kita tetap paling cinta. Benar ya? Satu kali ada satu anak-anak itu mukul dulu adik saya di sekolah. Dipukul, dah. Terkenal paling nakal satu sekolah. Sudah paling nakal satu sekolah, semua orang tahu, mamanya datang. Mamanya datang, tahu anaknya salah, masih dibela. Bener kan? Anak saya ini baik, baik dari mana? Mukulan kok baik, namanya mama. Ngerti ya? Karena dia mengasihi, dia masih lihat, wih anakku pokoknya baik. Nggak ngurus semua orang bilang jahat, anakku baik. Bener kan? Itu kasih. Seringkali kita juga sama-sama pasangan. Nah berat ya. Kalau sama anak-anak lebih gampang contohnya kan. Pasti harus mengasihi. Kalau sama pasangan, sama. Pasangan kita mengasihi pasangan kita kan. Mengasihi. Ada kekurangan yang kita nggak suka,
Banyak, luar biasa. Banyak gitu loh. Tetapi apakah kekurangannya itu menyebabkan kita nggak mengasihi dia? Seringkali iya. Benar ya? Seringkali iya. Saya melihat banyak kegagalan dalam rumah tangga karena apa? Semua pasangan merasakan aku nggak cocok dengan sifatnya. Aku nggak cocok dengan ini, dengan itu, dan lain sebagainya. Mempoin apa yang menjadi kekurangannya. Tetapi hari ini kita mesti berubah, mencontoh seperti Yesus. Kalau kita mengasihi orangnya, jangan kelakuannya. Ini kita bicara tentang pasangan hidup ya, suami istri. Kalau pacaran enggak. Kalau sama anak-anak ya saya bilang enggak. Kenapa? Kalau masih pacaran kamu enggak suka, ya putuskan. Kalau menikah jangan. Benar ya? Kalau menikah enggak bisa, kita sudah terima. Dan ini yang kita mesti jalani. Terus bagaimana? Satu hal, pada waktu kita sudah berjalan, pada waktu kita mengasihi, kita ingat kasihnya Tuhan. Tuhan sudah mengasihi aku apa adanya seperti itu. Gak bisakah kita mengasihi suami kita? Gak bisakah kita mengasihi istri kita? Gak bisakah kita mengasihi anak-anak kita? Amin. God love us. Love the sinner, not the sin. Tuhan itu mencintai pendosa, bukan dosanya. Seharusnya kita juga sama pada waktu kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Entah itu suami kita, entah itu anak-anak kita, entah itu orang lain. Kasihilah mereka. Untuk merekanya, bukan apa yang kelakuannya, bukan untuk dosa-dosanya. Kita benci dosanya. Kita benci kelakuannya yang gak suka. Ya, tetapi kita harus mengasihi mereka. Iya kan? Sama kita punya pasangan. Kalau kita mesti tegur tentang satu kelakuannya, sering. Kita berharap mereka berubah. Benar ya? Saya cerita tentang istri saya, paling gampang. Saya mengasihi istri saya, tetapi ada kelakuannya yang saya nggak suka. Sifatnya ada satu hal yang paling saya benci, yaitu teledor. Ya kan? Teledor, terus habis itu suka ngaret. Saya nggak suka. Satu kali sudah saya dijadwal pelayanan di gereja, sudah cepat-cepat saya sudah turun, ya. Istri saya masih tunggu, masih catokan. Ya ampun, gak ada yang mau lihat kamu. Yang penting kan saya lihat kamu. Kamu jelek gak apa-apa, gak bisa, harus cantik. Oh ya sudah, saya tunggu. Tunggu masih berai. Wah ya sudah, berayo ya kan, ditunggu. Sampai mepet, wah masuk mobil cepet-cepet. Sudah keluar, ya kan. Keluar gak lama, baru 5 menit. Buka-buka tas, handphoneku ketinggalan. Aduh cilaka, ya kan? Keselnya itu minta ampun, mau marah. Bener kan? Marah saya, ngomel. Kamu itu ini, kamu gak boleh gini, ini sudah telat. Sudahlah, kalau gitu kita ke gereja aja, kamu gak usah sampean. Hukuman buat kamu, wah luar biasa. Ya kan? Tetapi seringkali kita juga sama. Intinya begini, pada waktu kita ketemu Tuhan, Tuhan cintakan sama kita. Tetapi Tuhan juga gak suka sama dosa-dosa kita. Dan pada waktu kita terus melakukan dosa, Tuhan pun juga ngomel. Tuhan pun juga pengen supaya kita keluar daripada apa yang menjadi dosa-dosa kita. Apa yang menjadi kelakuan-kelakuan yang Tuhan gak suka. Tuhan mau kita berubah. Amin. Jangan cuma kita menuntut orang berubah, tetapi kita sendiri juga harus berubah. Tuhan tuntut kita. Tuhan sudah sayang sama kita. Masakah kita masih mengecewakan Tuhan dengan kelakuan kita? Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, oh saya sudah tahu. Tuhan sudah mencintai saya luar biasa. Ya kan, untuk diri saya tahu. Tetapi Tuhan, kok cintanya Tuhan kayak gini banget ya? Nggak sesuai dengan ekspektasi saya. Harusnya kalau Tuhan cinta saya berdoa, saya dijawab. Benar ya? Kalau Tuhan cinta saya minta apa aja Tuhan kasih. Benar kan? Kalau kita punya suami atau pasangan kita yang benar-benar cinta sama saya, kalau kita minta sesuatu pasti dikasih enggak? Belum tentu. Belum tentu Bapak Ibu. Kemarin istri saya itu lagi alergi. Mukanya merah-merah, lehernya merah. Terus dia bilang begini, aku kepengen supnya KFC. Nggak mahal, saya bisa beli. Tapi saya nggak mau kasih.
Nggak boleh. Kenapa? Loh kamu ini alergi. Kamu ini alergi ayam, kamu ini alergi yang fast food gitu. Kalau kamu makan itu, ya tambah alergi dong. Iya kan? Walaupun kamu kepengen banget, jangan. Ya wis, nggak usah sopnya KFC. Ini aja, Indomie kuah di Best Lunch. Tambah nggak boleh. Tambah nggak boleh. Terus teman-teman mulai negur saya. Apa Oseko kok nggak boleh gitu. Cuman Indomie aja loh. Oh ya kamu nggak tahu soalnya. Dia ini lagi alergi kalau dia makan tambah merah. Iya kan? Demikian juga kita sama Tuhan. Kasihnya Tuhan mungkin kita itu nggak paham. Kita minta aja yang penting kita suka. Tetapi pada waktu Tuhan memberikannya, oh jangan dulu. Yang ini belum untuk kamu. Ini merusak kamu. Maksudnya apa? Seringkali kita misunderstood sama Tuhan. Seringkali kita nggak memahami Tuhan. Akhir daripada kita nggak memahami Tuhan, kita jadi kecewa sama Tuhan. Betul kan? Istri saya waktu itu kecewa. Mukanya cemberut, teman-teman semua lihat terus ngeliat. Ya sama. Kita juga pada waktu sudah nggak miskom sama Tuhan, cemberut, kecewa sama Tuhan. Ini respon yang biasa kita lakukan. Dan saya mau katakan, miskom ini akan menjadikan satu masalah yang kira-kira kecil jadi besar. Yohanes 6 ayat yang ke-66. Pada waktu murid-murid salah mengartikan maksud Yesus, salah mengerti Tuhan Yesus, dia semua jadi kecewa dan meninggalkan Tuhan. Iya kan? Karena miskom kecil, salah ngomong, salah berkata-kata, seringkali kita bertengkar sama satu dengan yang lain. Sama pasangan. Benar ya? Saya bilang, kalau cowok sama cewek diciptakan berbeda. Cara komunikasinya berbeda jauh. Kok bisa? Kalau cowok ngomong apa yang dia pikir. Kalau perempuan ngomong apa yang dia rasa. Biasa nih, kalau ibu-ibu ya kan, aku lapar, ya sudah ayo makan. Enggak. Kenapa enggak? Mau diet. Loh. Yang dirasa dulu, kepinginnya apa, ya kan diucapkan dulu, lapar gitu loh. Tapi selanjutnya baru diutarakan, oh iya ya enggak aku mau diet. Ya sudah aku terima lapar. Itu cewek, betul ya, itu perempuan. Yang dirasa keluar dulu. Aduh, aku enggak bisa tidur. Atau enggak, biasa ini ibu-ibu disuruh, ayo sudah beres-beres rumah, cuci-cuci, sapu-sapu, ngepel semua, oke. Sudah dilakukan, cuci-cuci, ngepel-ngepel semua, sampai terakhir baru ngomel. Aku nih capek. Tapi setelah ngepel, setelah nyuci, baru ngomong bener. Aku nih capek, mbok perintah-perintah terus. Beda sama cowok. Cowok sebelum diperintah sudah bilang, wah capek. Bener ya? Sebelum diperintah sudah ngomong, sudah pikirannya mikir, waduh kalau ngepel, kalau nyuci capek. Ngomong langsung capek. Cowok sama cewek. Cara komunikasinya beda. Dan perbedaan ini sering kita salah artikan, sering bertengkar. Benar kan? Sering bertengkar. Maka dari itu kemarin pada waktu hari Minggu, saya nyampaikan begini. Kalau di dalam gereja, kita belajar firman. Ya, kita belajar firman, kita mengerti, oke. Jadi jemaat itu gampang. Karena kita cuman menerima. Tetapi pada waktu kita masuk di dalam pelayanan, ini level yang berbeda. Di mana di dalam pelayanan ini pemurnian itu dilakukan. Kok bisa? Banyak miskom. Kita ketemu banyak orang, cowok, cewek, ya kan semua banyak. Dengan cara ngomongnya masing-masing. Ada satu film nih yang kemarin saya nonton dari drama Korea. Can This Love Be Translated? Wah. Ibu-ibu pasti nonton lah. Saya aja nonton, masa ibu-ibu gak nonton ya kan? Pasti nonton. Satu statement yang dikatakan sama Pak Jo, bukan Pak Jo ini. Pak Jo yang di film itu, ya kan? Dia bilang begini, pamannya. Setiap orang itu punya bahasanya masing-masing. Jadi bahasa manusia itu banyak, sebanyak manusia yang lahir di bumi. Itu jumlah bahasa yang ada di bumi. Sehingga pada waktu mereka mengekspresikan sesuatu berbeda-beda. Cara ngomongnya beda, gesturnya berbeda. Iya kan, berbeda semua. Dan di dalam pelayanan itu kita ketemu orang yang berbeda-beda semua. Dan di dalam miskom ini terjadi percikan-percikan.
Iya kan? Percikan-percikan akhirnya ngapain? Bertengkar. Iya kan? Bertengkar. Bertengkarnya asalnya kecil. Lama-lama jadi besar. Lama-lama jadi kecewa. Lama-lama gak gereja-gereja. Iya kan? Karena apa? Pelayanan. Saya boleh apa? Loh, kok pelayanan kayak gitu, Pak? Kok pelayanan bukan sarana yang baik? Enggak. Saya mau katakan memang Tuhan siapkan ladang pelayanan ini untuk orang-orang yang mau dewasa. Untuk orang-orang yang mau murni. Dimurnikan di sini. Benar-benar enggak mau cari Tuhan? Benar kan? Benar-benar enggak mau lihat Tuhan? Benar-benar enggak melayani Tuhan sungguh-sungguh? Kalau enggak benar-benar, pasti mental. Ya kan? Pasti miskom. Wah, kalau ngelihat ini itu enggak suka pasti. Itu. Kita buka ayat firman-Nya. Di dalam Matius 13 ayat yang ke-13. Matius 13 ayat 13. Tuhan Yesus katakan demikian. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Bahkan Tuhan pun bilang apa? Aku punya bahasa sendiri. Aku ngomong dalam peribahasa, aku ngomong dalam perumpamaan-perumpamaan. Supaya mereka gak ngerti loh. Bayangkan. Tuhan ngomong. Kalau dia bakal ngomong supaya kita gak ngerti. Wah, luar biasa. Terus di dalam Yesaya 6 ayat 9-10. Yesaya 6 ayat yang ke-9 sampai 10. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Ayat yang 10. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar. Dan buatlah matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik dan menjadi sembuh. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kenapa kok ada ayat ini? Kenapa kok seakan-akan Tuhan gak pengen kita ngerti, Tuhan gak pengen kita nganggap? Enggak, bukan begitu maksudnya. Perhatikan di ayat yang ke-10 di bagian yang hampir terakhir. Dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik dan menjadi sembuh. Ini kuncinya ibu-ibu. Pada waktu kita mendengarkan Tuhan, ada satu komunikasi yang Tuhan mau apa? Tuhan mau kita dengar dan Tuhan mau kita tangkap di dalam hati. Loh, otaknya di mana, Pak? Bener ya? Di situ enggak ditulisin di dalam pikiran kita. Di situ enggak ada ditulisin di dalam otak kita. Hanya di telinga dan hati. Itu maunya Tuhan. Pada waktu Tuhan komunikasi sama kita, memberikan firman, tidak perlu diproses di otak, kata Tuhan. Masukkan di hati. Maksudnya apa? Amsal 3 ayat yang ke-5. Amsal 3 ayat yang ke-5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Itu maksudnya. Dan pada waktu kita menerima firman Tuhan, kita masukkan di dalam hati, percaya apa yang menjadi firman-Nya Tuhan itu. Percaya apa yang menjadi perintahnya itu. Walaupun yang kita bilang ini gak masuk akal, ini doesn't make sense. Gak perlu make sense. Karena itu yang membuat kita bisa selamat. Makanya itu kita percaya. Tuhan mau kita gak cuman untuk dengar firman, harus ngerti dulu. Harus tahu persis, oh ini benar-benar fakta, ini benar. Enggak, masukkan di dalam hati. Percaya sungguh-sungguh berjalan. Maka dari itu semua ada quotes-nya, walk by faith not by sight. Jangan pakai mata kita, jangan pakai pikiran kita. Ngikut Tuhan pakai hati karena percaya, itu maunya Tuhan. Tuhan bilang apa? Semua orang yang mau masuk surga, yang mau ngikut aku, itu harus apa? Punya iman. Yang penting apa? Percaya. Percaya itu penting sekali. Walaupun kelihatannya simple, tetapi itu yang Tuhan mau. Dari pertama Tuhan jelaskan. Percaya, percaya, percaya. Gak ada yang lain. Percaya. Dan pada waktu kita percaya, kita mulai berjalan. Ikut dalam percaya itu. Kalau kita percaya cuman bilangnya percaya tapi gak mau jalan. Wah, bukan. Bukan percaya. Betul ya? Itu yang menjadi poin yang kedua.
Seringkali kita nggak paham maksud Tuhan. Tetapi pada waktu kita mau percaya saja dengan firman-Nya, percaya saja dengan jalannya, percaya taat sama Tuhan, kita akan melihat. Satu kali Tuhan sudah buatkan hidup kita baik luar biasa. Betul? Saya merasakan Bapak Ibu-ibu. Selama ini sampai pada waktu saya merenung 2025 apa yang Tuhan buat luar biasa. Melewati berbagai macam bencana, berbagai macam krisis ekonomi, berbagai macam-macam. Tetapi Tuhan masih luar biasa. Mau taat, terus jalan. Tuhan siapkan yang baik. Betul ya? Terus yang terakhir, poin yang ketiga. Kita mesti punya respon yang bagaimana. Respon cinta Tuhan. Tuhan itu sudah gila-gilaan mencintai kita, ugal-ugalan. Kok bisa ugal-ugalan? Iya dong. Kita berdosa, dia tetap masih cinta kita. Bahkan kita lari dari Tuhan, Tuhan masih tetap cinta kita. Berapa kali kita mau meninggalkan Tuhan, Tuhan datangi kita terus loh. Tuhan yang paksa kita untuk kembali ke dalam gereja. Tuhan yang paksa kita kembali di dalam persekutuan dalam Dia. Terus. Saya merasakan berkali-kali saya ingin keluar. Saya ingin berhenti. Saya ingin gak Kristen-Kristenan. Tuhan yang panggil terus. Tuhan yang insyafkan terus daripada dosa. Betul kan? Itu panggilannya, itu cintanya. Kalau kita dicintai Tuhan sudah ugal-ugalan, terus respon kita gimana? Maukah kita masih misunderstood God? Satu kali saya punya satu misunderstood, miskom sama Tuhan. Saya ada jemaat satu, tiba-tiba datang sama saya. Dia bilang, tolong doakan saya. Loh kenapa? Saya kemarin habis nabrak. Oh ya, saya doakan supaya masalahnya cepat selesai dan sudah. Singkat cerita, dia mulai cerita. Dia perjalanan mau pelayanan, dia nggak enak badan, dia lagi nggak konsentrasi, dia nabrak mobil. Dia ngakui dia salah. Terus dia video yang ditabrak. Saya lihat kerusakannya nggak besar. Malah mobil yang dia tunggangi kerusakannya jauh lebih besar. Wih, mobilnya kok sampai gini, sampai nggak bisa jalan. Sampai perlu diderek. Mobilnya yang kamu tabrak, oh masih jalan kok, masih baik. Semua elektriknya masih jalan semua, masih bagus. Oh ya sudah, puji Tuhan saya bilang gitu. Saya terus tanya, asuransi toh? Iya asuransi. Oh ya sudah, saya pikir aman. Ya kan? Kenapa kok mau didoakan? Terus sudah cerita lagi. Saya pikir sudah aman. Besoknya hari Senin ditelepon. Tolong aku kok. Kenapa? Orang yang ditabrak ini minta ganti rugi. Ganti ruginya tuh luar biasa jumlahnya. Wih, saya bilang, loh kok sampai segitu ya? Harusnya nggak segitu. Saya tanya sama bengkel-bengkel. Saya kirimkan fotonya, saya tanya sama bengkel semua. Bakal ini bengkel resmi gitu kan di Toyota. Ini kalau memperbaiki gini berapa sih jatuhnya? Ya kurang lebih segini sampai segini. Lihat-lihat kerusakannya, apakah ada elektriknya yang rusak enggak? Bisa jalan semua enggak? Bisa jalan semua. Oh ya cuman segini. Oke. Saya bilang bisa di cover asuransi enggak? Bisa. Asuransinya apa? Ini. Oh bisa. Saya sudah konfirmasi, saya bengkel. Bisa. Terus saya ngomong lagi sama jemaatnya. Bisa kok masukin aja ke bengkel ini. Gini. Dia mulai bilang gak mau orangnya. Dia mau di bengkelnya khusus yang ini dan harganya harus segini. Saya disuruh bayar. Saya gak punya uang. Waduh, saya mulai gawat-gawat sudah ngomong gak punya uang ya kan. Saya takut diminta urunan gitu kan. Wah. Gimana ya, lumayan juga soalnya. Oh, begini aja. Kamu ke kantor polisi, minta polisi menengahi. Ya kan, saya beri, ke kantor polisi aja. Kalau memang gak bisa, gak ada jalan keluar, ke kantor polisi. Jangan disuruh pendetamu yang disuruh menengahi begitu kan. Kan gak lucu, saya gak ngerti dia juga. Sudah, kamu ke kantor polisi aja. Loh, gak apa-apa, gak apa-apa. Polisi itu baik kok. Ya, baik. Datang aja, bikin laporan, ya kan? Nanti ditengahi, pasti
polisi membela yang lemah. Kamu perempuan, lawanmu cowok, kamu pasti dibela. Saya bilang begitu. Sudah, tenang aja. Betul, dia datang ke kantor polisi, dia bikin laporan, dipanggil lah orang itu. Tetapi responnya berbeda. Pada waktu orang itu datang, ya kan, dia marah-marah luar biasa. Dia marah-marah, dia maki-maki, dia ancam-ancam. Yang jemaat ini telepon, ya kan? Teleponnya nggak dimatiin, jadi saya dengar semua. Waduh, gawat. Terus yang bikin saya jengkel, ternyata orang ini Kristen juga. Tapi beda gereja begitu loh. Beda gereja, Kristen juga. Dia pakai bawa nama-nama ya pendetanya, ininya, gerejanya. Ngapain marah-marah bawa nama gereja gitu loh. Ya sudah, sabar. Saya bilang sudah dijalani aja, biar polisi yang nengahin, gak apa-apa. Betul, sampai dari pagi sampai sore. Wah, ngotot-ngotot selesai. Gimana? Ya sudah kok, saya capek, dia bilang. Sudah ada jalan tengahnya, bayarnya separuh dari harga yang dimau. Ya sudah, lumayan. Ada uangnya, ya saya dapat pinjaman dari kantor. Oh ya sudah, puji Tuhan. Beres. Begitu ya? Beres. Tetapi yang gak beres siapa? Saya. Pada waktu selesai itu semua, saya tutup telepon, jengkel saya. Kok bisa ya kan? Ada orang Kristen gak punya kasih ya kan? Ada orang Kristen yang menjengkelkan gini. Tahu orangnya lebih lemah, tahu orangnya ini gak punya duit. Masih ditekan, diperes. Saya jengkel. Terus saya mulai ngomel sama Tuhan. Tuhan, kok ada ya kayak gini? Kok kamu gak mau bantu si anakmu yang baik gitu loh. Ini nakal Tuhan. Terus Tuhan kasih satu ilham begini. Kamu punya 2 anak kan? Iya. Yang nakal yang mana? Yang besar. Yang baik? Yang kecil. Kamu lebih cinta yang mana? Yang kecil. Aku juga. Kaget saya. Aku juga. Saya diam. Terus saya membayangkan. Kalau anak saya bertengkar, yang nakal, ya kan, saya pasti bela yang kecil kan. Tetapi belanya nggak bisa bela maksimal karena yang gede juga anak saya. Sudah. Tetapi Tuhan tahu apa? Kalau kamu saja tahu bisa mengasihi yang kecil lebih, apalagi aku. Saya ngerti. Kasih Tuhan itu lebih daripada itu. Lebih berharga daripada cuman ganti rugi. Saya ngelupakan itu. Tuhan taruh satu hal tentang Maria di dalam hati saya. Bukan Maria Magdalena, Maria ibu Yesus. Hidupnya dipakai Tuhan. Benar kan? Bahkan dia rela mau hamil buat Tuhan. Harusnya kemarin diceritakan sama pendeta-pendeta. Kalau hamil di luar nikah bisa dirajam, bisa dibunuh. Bisa mati, sekeluarga yang mati, bukan dia sendiri. Dia taruhannya begitu. Sudah taruhan kasih gitu, wah luar biasa kan. Lihat hidup Maria. Sampai akhir, apakah Maria kaya raya? Saya pikir-pikir, enggak juga. Apakah Maria itu masih menghadapi bahaya? Iya, masih menghadapi bahaya. Satu kali dia mau dibunuh-bunuh kan, anaknya mau dibunuh, dikejar-kejar, dia mesti lari kemana-mana. Dia mesti mengalami berbagai macam sehingga dia pindah kota. Ada krisis ekonomi, ada krisis makan, ada krisis pemerintah, politik dan sebagainya. Dia mesti pindah-pindah. Benar gak? Saya rasakan kok susah ya hidup Maria. Apakah Maria enggak bahagia? Saya mulai berpikir, apakah Maria enggak bahagia ya? Tetapi satu hal di akhir, pada waktu Tuhan Yesus disalibkan. Ya, Tuhan Yesus disalibkan. Siapa yang berani mendekati salib Yesus? Alkitab katakan Maria Magdalena, ya kan, perempuan-perempuan itu yang datang. Dan mereka nangis karena Tuhan Yesus mati. Kalau mereka sedih kehilangan Tuhan, berarti kebahagiaan mereka kalau Tuhan hidup. Benar gak? Kebahagiaan mereka kalau Tuhan ada bersama mereka. Kebahagiaan mereka kalau Yesus masih ngomong sama mereka.
Wah, saya lihat ini luar biasa. Kenapa? Untuk dicintai Tuhan ada harga yang luar biasa. Dan harusnya kita itu sukacita, berbahagia. Itu respon yang Tuhan mau. Kalau kita dicintai Tuhan, bukan kita melihat, cintanya biasa. Enggak, ini cinta yang mahal. Hargai cinta Tuhan itu. Dan ketahuilah, ini berharga. Sama seperti Maria, punya Yesus lebih dari segalanya. Berbahagia. Setiap hari kebahagiaan itu dari dalam. Sama seperti Yusuf. Kejadian 39 ayat yang keempat. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya. Dan segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Pada waktu Yusuf masuk dalam penjara. Ya kan? Ada satu kisahnya, dia mendapatkan kasihnya Tuhan. Kasih Tuannya. Dan pada waktu dikasihi Tuhan, dia diberikan kuasa atas rumahnya. Benar ya? Diberikan kuasa atas rumahnya. Semua yang dimiliki diberikan. Tuhan bilang apa? Kalau kamu kukasihi, kamu juga kuberikan semua yang menjadi milikku. Apa itu? Hidupku. Apa itu? Kerajaanku. Luar biasa enggak? Seringkali kita pandang remeh. Apa sih dikasihi Tuhan? Tetapi kalau kita sadar, kita diberikan Tuhan segala sesuatu yang gak bernilai harganya, kita bisa mengucap syukur. Amin. Responi kasihnya. Kalau hari ini Tuhan kejar-kejar kita, responi kasihnya. Kalau Tuhan suruh kita terus datang di dalam hadirat, responi kasihnya. Jangan tunda-tunda. Jangan tunda-tunda. Seringkali kita sudah. Bolos dululah pelayanan. Bolos dululah saat teduh. Bolos dululah komsel. Jangan tunda-tunda. Tuhan sudah panggil kita. Amin. Responi panggilannya. Ayat yang terakhir. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ada waktu Tuhan. Ada waktu Tuhan. Dan selama Tuhan berkenan, mari kita datang. Dengan hati yang penuh, dengan hati yang tulus, dengan hati yang sukacita menyambut Tuhan. Amin. Saya percaya kalau kita mau datang di hadapan hadiratnya, kita bisa merasakan Tuhan. Berkatnya kita pasti melihat. Amin. Saya undang ibu-ibu untuk bangkit berdiri, kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang telah memperlengkapi setiap kami Tuhan. Karena kami percaya Engkau telah mencintai setiap kami Tuhan dengan luar biasa. Tidak memandang apa yang menjadi kekurangan kami Tuhan. Bahkan Tuhan tidak memandang dosa-dosa kesalahan kami. Engkau masih sabar terhadap kami. Engkau masih baik terhadap kami. Bahkan Engkau terus menggandeng setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan. Kami mau meresponi kasih-Mu yang luar biasa. Kami mau Tuhan untuk mengerti Engkau bukan dengan pemikiran kami, bukan dengan kepintaran kami, tapi kami tahu mau responi firman Tuhan dengan hati kami. Kami mau percaya dan berjalan karena cinta-Mu bukan hanya untuk kami rasakan Tuhan, tapi kami mau menghidupi cinta-Mu Tuhan. Tuhan, pimpin kami, celikan setiap mata kami Tuhan, supaya kami boleh melihat anugerah Tuhan, kekayaan karya-Mu yang luar biasa Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami. Buat setiap hari Tuhan kami boleh mengucap syukur. Oleh karena kasih-Mu yang berlimpah-limpah, Engkau sudah rela mati untuk kami, memberikan hidup-Mu, bahkan seluruh kerajaan-Mu Engkau juga berikan kepada setiap kami. Tuhan, ini harta yang terlalu berharga. Tidak bisa kami ganti dengan apapun Tuhan. Tetapi kami mau Tuhan,
hari ini juga, saat ini juga Tuhan, meresponi kasih-Mu dengan baik. Kami mau Tuhan kembali di dalam kasih-Mu. Kembali Tuhan di dalam kasih yang mula-mula. Kembali Tuhan bergairah di dalam Tuhan. Kembali Tuhan untuk menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Kami gak mau Tuhan menjadi orang-orang yang terluka. Menjadi orang-orang yang memiliki respon yang salah. Menjadi orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Biarlah kami Tuhan, Engkau jaga, kuatkan setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu telah melimpah dan telah kami rasakan. Dan berkat-Mu itu indah Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman Tuhan telah dibentangkan. Biar kiranya firman menyatu dengan hidup kami. Dan kami menjadi wanita-wanita yang diberkati Tuhan. Dan kami juga menjadi saluran berkat bagi keluarga kami. Bagi orang yang ada di sekitar kami. Ladies yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri firman kebaktian pada malam hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa syafaat. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana Engkau percayakan untuk kami berjemaat dan kami menggembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami juga berdoa untuk setiap persembahan yang daripada jemaat-Mu. Kiranya Tuhan menerimanya dan membalasnya sebagaimana persembahan Habel. Tuhan beri kemurahan-Mu, balas kebaikan mereka dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan, dan kesehatan. Ladies yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Dekapkan kedua tangan kita di dada. Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini